teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel kami Frans Family Channel. Pada video kali ini saya akan ke kebun lagi teman-teman, di mana saya akan melanjutkan pekerjaan membersihkan durian. Karena sekarang waktunya untuk dibersihkan teman-teman, rumputnya sudah subur dan tinggi-tinggi di sekitar durian. Sebab itu ya hal utama juga yang perlu kita lakukan sebagai petani durian, bagian daripada perawatan akan durian. Oke teman-teman, ikuti saya sampai di kebun ya. Oke, kita ke sana. Ya, jadi tadi saya sudah melalui sungai di sana. Di sana itu adalah tempat penyeberangan saya dari jalan. Dan di sebelum itu saya simpan motor saya di sebelah sungai dan saya menyeberang dengan berjalan kaki teman-teman. Lalu saya akan menyusur ini, saya akan sedikit mendaki ke atas di lahan kami, lahan miring teman-teman. Jadi kebun yang saya punya ini posisinya miring, dan ada juga yang rata tetapi tidak banyak. Dan kita harus memiliki nyali atau tekad untuk merawat akan tanaman durian di sekitaran sini. Oke teman-teman, kita lanjut. Sebentar, ketika saya sampai di atas ya, lihat sampai selesai ya. Kita sampai di dekat kebun. Di sini bisa kita ambil air untuk dijadikan penyiraman, dan kalau di musim hujan seperti ini selalu penuh teman-teman. Dan saudara atau tetangga kami yang mengambil air untuk dijadikan penyemprotan atau dipakai untuk menyemprot rumput, bahkan juga tanaman jangka pendeknya, itu diambil dari sini teman-teman. Jadi beginilah kondisi berkebun di tanah miring. Jadi ini adalah jalan ke atas, sudah berumput kembali karena tidak disemprot, mungkin akan diperbaiki lagi jalannya. Ini kami jalani teman-teman setiap harinya ke kebun. Oke, kita terus ke atas ya. Oke, kita sudah tiba di kebun kami. Ini pertama masuk, ini ada disapa dengan cempedak. Cempedak ini sudah berapa kali terserang penyakit, tapi saya obati terus. Dan saya lihat lagi di sana ada kelihatan kering, dia punya daun. Mungkin jamur lagi kawan-kawan yang menyerang di batang situ. Saya akan potong lagi di sekitaran yang terserang hama. Ini bagian dari perawatan. Oke, di sana kita sudah masuki pohon durian montong. Kita akan rawat lagi teman-teman, karena rumputnya sudah mulai tinggi lagi. Sudah waktunya. Karena cara saya merawat durian itu, ketika sudah sampai di atas, kembali ke bawah itu sudah tinggi lagi teman-teman, karena kita menggunakan pemotong menggunakan parang. Dan itu juga kita target 10 atau paling sedikit 5 pohon dalam setiap kali kami ke sini. Dan itu pun untuk sekarang ini karena banyak kesibukan, tidak rutin ke sini. Jadi ketika kita membersihkan durian 10 pohon hari ini, mungkin minggu depan atau 4 hari akan datang kita datang lagi, dan itu rumput yang kita babat sudah mulai tumbuh lagi. Nah, kalau kita sudah sampai di ujung, karena banyak tanaman durian di sini, ada sekitar 100 pohon termasuk yang baru ditanam. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sampai di atas itu sudah tinggi lagi di bawah teman-teman. Jadi kita harus mulai lagi dari bawah,
terus sampai di atas. Jadi itulah sulitnya ketika teman-teman atau kita ataupun saya yang merawat tanaman durian yang kurang modal. Ya, ceritanya kurang modal karena memang kita kurang modal dalam hal perawatan tanaman durian. Jadi ketika teman-teman ingin atau berniat untuk menanam durian, pikirkan dalam-dalam, pikirkan jauh ke depan, seperti apakah yang harus Anda lakukan supaya bisa merawat tanaman durian dengan baik, teman-teman. Kalau tekad, ya silahkan teman-teman. Kita bisa dengan modal kemauan yang tinggi, kita bisa bertani durian. Tapi kalau kurang modal, kurang nekat, kurang maksimal kemauan, jangan coba-coba teman-teman, akan bermasalah masalah perawatannya. Karena utamanya kalau pakai sistemnya saya ini tidak menyemprot, ya gulmanya akan terus subur. Bahkan tanaman gulma itu akan lebih subur daripada tanamannya. Jadi ada teman saya dari Hong Kong itu sering katakan, subur sekali tanamannya bang, tapi lebih subur rumput-rumputnya. Iya betul, kita tidak pungkiri itu karena dengan suburnya rumput-rumput itu menandakan bahwa tanahnya sehat, tanahnya subur. Tapi kita tidak boleh kalah dengan rumput, karena tujuan kita bertani kan ingin menyuburkan tanaman kita, bukan menyuburkan rumput. Itu teman-teman. Jadi seperti itu. Itulah perjuangan. Saya kira judul konten hari ini adalah perjuangan menanam durian di tanah miring dengan modal nekat. Oke teman-teman, dan sudah kita lihat buktinya, sudah ada yang besar. Kita mendekat ke atas supaya lebih jelas lagi ya, karena sebentar saya akan potong ini. Mudah-mudahan bisa sampai 1 jam lah di sini untuk membersihkan, karena bagi-bagi waktu ya. Di tempat lain kita juga harus bekerja teman-teman, sebagai ya karyawan yang masih diatur oleh perusahaan dan harus setiap hari kita masuk di sana teman-teman. Oke. Ini rumputnya sudah naik lagi, saya tarik. Wow. Ini rumput seperti ini cepat sekali. Cepat. Tapi gunanya kalau rumput ini saya rawat karena bisa membunuh rumput-rumput yang seperti ini teman-teman. Yang begini kan banyak. Kalau dan kayu-kayu seperti ini. Kalau ini yang tadi menjalar, pernah saya jelaskan di konten sebelumnya, dia akan menutupi atau menekan tanaman-tanamannya akan tinggi seperti itu teman-teman. Jadi ada baiknya juga. Nah, saya belajar dari perusahaan kelapa sawit yang ada di sekitaran saya, itu mempraktekkan seperti itu. Justru menanam rumput teman-teman, menanam gulma. Yang dia tanam gulma itu gulma yang menjalar, tetapi dia lebih lebar dari sini daunnya. Saya tidak tahu nama jenis rumputnya, tetapi intinya tanaman yang ditanam itu, bijinya itu ketika tumbuh itu menjalar. Jadi pada saat tanaman baru-baru ditanam, sawit masih dalam proses perawatan, belum produksi, itu ditanami. Semua kebun perusahaan itu ditanami dengan rumput yang seperti yang menjalar itu teman-teman. Nah kebetulan di kebun saya ini ada rumput yang menjalar juga, tetapi tidak sama jenisnya, tetapi cara kerjanya sama. Jadi saya biarkan dulu, nanti ke depannya kalau durian saya ini jika Tuhan berkenan berhasil dan berbuah, dengan sendirinya juga orang yang akan datang berkunjung ataupun kita sendiri, karena sudah ada buah, kita akan bersihkan, otomatis akan bersih sendiri di sini teman-teman. Tidak akan ada lagi rumput-rumput yang terlalu tinggi, kecuali kalau di antara musim
sebelum musim. Mungkin tidak seperti itu, tapi kalau sudah mendekati musim, mulai berbunga sampai dipanen, itu akan kelihatan bersih nantinya teman-teman. Dan juga tanaman kita itu akan saling berdekatan atau saling dahannya akan akan saling bersilangan, karena tanaman durian ini kan menyebar ke samping. Di tanaman contohnya yang di sana kan tangkainya akan ke sini, dan yang di sini ke atas. Begitupun yang di sebelah sana itu akan kemari. Jadi saya kira seperti itu teman-teman penjelasannya. Gulma itu akan sendirinya habis nantinya ketika pohon durian kita ini sudah besar. Oke, jadi saya kira seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaat yang kalian ambil dalam video saya ini sebagai petani durian Luwu Timur pemula juga. Silahkan bantu kami dengan cara like and subscribe serta komentarnya yang positif, agar kami lebih semangat membuat video yang bermanfaat lainnya di waktu yang akan datang. Saya kira seperti itu. Bye bye.